助ける。Welcome back to Chopatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode keempat. Di episode sebelumnya, Baku akhirnya berhasil menyelamatkan Pak Fujimi dari mimpi buruknya meski Nightmare sudah berhasil masuk ke dunia nyata dan menyebarkan energi kegelapan mimpi buruk di sana. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di misi kali ini, Baku diperintahkan untuk melindungi pengantin VIP. Dan di mimpinya kali ini, Baku pun berperan sebagai pendeta yang akan menikahkan mereka. Setelah melakukan simulasi atau gladi resik pernikahan dengan keduanya, Baku pun merasakan sesuatu, yaitu kehadiran Nox yang kembali membangkitkan Nightmare baru di dunia mimpi itu. Sementara itu di mimpinya kali ini, Nemu juga lagi-lagi mendapatkan peran sebagai wedding planner mendampingi agen Seven atau Baku yang bertugas melindungi pengantin wanita. Mengingat ayah dari mempelai wanita ternyata adalah seorang menteri luar negeri. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba seorang pria datang menodongkan pisau ke arah kedua mempelai. Di sana ternyata pria itu adalah teman dari Miyuki atau mempelai wanita yang ingin menggagalkan pernikahan mereka. Karena berada dalam situasi bahaya, Baku pun menggunakan kekuatan Capsem-nya untuk melumpuhkan pria itu. Setelahnya, Baku pun menduga bahwa ternyata pria itulah sang pemilik mimpi. Akan tetapi ketika ia ingin bertanya lebih lanjut terkait alasan pria itu bermimpi buruk, sayangnya ia terbangun karena sudah pagi. Dengan sedikit informasi yang ia peroleh, Baku pun langsung menemui Zero untuk melaporkannya. Namun ketika Zero mengetahui mimpi itu berasal dari orang yang tidak Baku kenal, maka Zero menduga berarti kemungkinan mimpi buruk itu adalah efek dari infeksi pada kasus bom sebelumnya. Karena di kejadian bom sebelumnya, Baku tak berhasil mencegah Nightmare dan ia terlanjur masuk ke dunia nyata. Maka energi negatif yang disebar makhluk itu meluas dan kemungkinan itu adalah dampaknya. Sebab karena energi itu juga kini orang-orang jadi punya Nightmare di mimpi mereka masing-masing. Mendengar hal itu lantas membuat Baku merasa bersalah atas kejadian sebelumnya, sehingga ia jadi mempertanyakan kelayakan dirinya sendiri menjadi agen code. Namun di sini Zero merasa itu tak masalah mengingat Baku telah berhasil mengatasi tugas di mimpinya sendiri. Dan untuk membantu tugasnya kali ini, Zero pun memberikan beberapa peralatan yang disebut Zetsu Gear dan juga Capsem baru padanya. Alat-alat itu berupa spy kamera, sensor, dan ID visor. Sementara Capsem-nya terdiri dari Wing Capsem dan Stream Capsem, di mana keduanya bisa membantu Baku di pertarungan yang melibatkan udara. Di tempat lain, setelah kepala polisi menganalisis kejadian ledakan di kantor polisi sebelumnya, sayangnya ia tak menemukan penyebab bahkan pelakunya. Sehingga meski divisi kasus aneh sudah dibubarkan, namun ia meminta Fujimi dan Asuka tetap menjalankan peran divisi itu untuk mengungkap kasus aneh terkait ledakan tersebut dan kasus lainnya yang kemungkinan akan muncul. Mendengar hal itu, Fujimi pun sangat senang dan kembali bersemangat serta berjanji akan berusaha membuktikan keberadaan Nightmare pada atasannya. Untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, pagi itu Baku akhirnya ikut jogging dengan Minami. Sesampainya di taman, Baku tak sengaja melihat nenek-nenek yang butuh bantuan. Namun ketika ia akan menolong, tiba-tiba nasib sial lagi-lagi hampir mencelakakannya. Karena sudah paham dengan situasi itu, maka Minami melarang kakaknya untuk menolong orang lain di dunia nyata. Karena menurutnya hal itu cukup ia lakukan saja di dunia mimpi. Tak berselang lama, Baku melihat pria yang merupakan teman masa kecil Miyuki sebelumnya menggantikan dirinya menolong nenek tersebut. Dan hal itu tentu membuatnya kebingungan. Sebab melihat sikapnya, Baku merasa pria itu sepertinya cukup baik. Dan karena penasaran, maka ia pun lantas menguntitnya hingga sampai di sebuah kafe. Di kafe itu, pria bernama Ipei itu ternyata bertemu dengan temannya untuk makan bersama. Selain itu, di sana mereka juga membahas terkait pernikahan Miyuki yang membuat Ipei sangat sedih. Karena diketahui ternyata pria itu diam-diam menyimpan perasaan terhadap Miyuki sejak kecil. Namun perasaannya terhalang oleh status sosial mereka. Setelah melaporkan temuannya itu pada Zero, akhirnya Zero mendapatkan skema kasus tersebut dan lantas memuji kinerja Baku sebagai agen. Terungkap bahwa ternyata Baku bukan baru bergabung di organisasi tersebut,
melainkan ternyata ia sudah bertahun-tahun menjadi agen di dalam mimpi bahkan tanpa ia sadari. Jadi wajar saja kemampuan Baku itu bisa ia terapkan juga di dunia nyata. Karena malam hampir tiba, maka Zero meminta Baku bersiap untuk menjalankan tugas kembali menyelidiki kasus tersebut sebelum Nightmare menjadikan mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Saat malam tiba, Baku akhirnya kembali ke dunia mimpi di mana pernikahan akhirnya digelar. Namun sebelum acara dimulai, Baku meminta Nemu membantunya mengevakuasi orang-orang jika Nightmare muncul. Selain itu, ia juga memasang sensor pendeteksi untuk mengetahui jika monster itu memasuki area gereja. Beberapa saat kemudian upacara pernikahan pun digelar. Dan sesuai dugaan, Nightmare akhirnya muncul bermaksud mengacaukan acara tersebut. Nemu yang sudah tahu akan tugasnya lantas berusaha mengevakuasi semua orang di sana. Sementara Baku segera henshin untuk menghadapi makhluk itu. Henshin! Sementara di dunia nyata, Fujimi dan Asuka juga menyelidiki kasus aneh terkait kejadian munculnya bulu burung gagak di dalam gereja dengan jumlah yang sangat banyak secara misterius. Meski tak memiliki petunjuk terkait hal tersebut, namun Fujimi merasa Baku pasti bisa membantunya dalam hal tersebut. Sementara di mimpi sebelumnya, pertarungan Zetsu masih berlanjut. Di sana monster itu ternyata mampu memanipulasi gravitasi dan mengerahkan serangan udara, sehingga hal itu cukup membuat Baku kewalahan dalam menghadapinya. Bahkan monster itu akhirnya berhasil membuka satu pintu hati. Melihat Miyuki dalam bahaya, Zetsu akhirnya menggunakan Capsule Wing agar dapat terbang dan bermanuver di udara untuk menyelamatkannya. Setelah Miyuki terselamatkan, mereka pun melanjutkan pertarungan di udara. Tetapi ketika ia melihat Ipe di sana, Baku pun mulai terbang. Terlebih lagi saat monster itu berkata bahwa itulah ketakutan si pemilik mimpi, di mana ia takut suatu saat Ipe akan jatuh cinta. Mendengar ucapan itu berarti si pemilik mimpi sebenarnya bukanlah Ipe melainkan Miyuki sendiri. Namun karena itu juga Baku merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa gadis itu malah menginginkan dirinya untuk diculik oleh Nightmare. Dan di sini film pun bersambung. Di preview episode selanjutnya, Baku akhirnya menemui Miyuki untuk bertanya langsung terkait apa sebenarnya yang ia inginkan. Selain itu, Fujimi juga menemui Baku lagi untuk mencari informasi terkait alam mimpi. Sementara untuk mengimbangi kekuatan Nightmare, Zetsu akhirnya menggunakan form Technolon Stream-nya. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.